Kepala Sekolah SMP Kampung Bapak Ketua BP2, Bapak Ibu Guru, pegawai, karyawati, serta yang terkasih, para peserta didik yang mewakili SMPK Rata-Rata. Patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perlindungannya kita dapat berkumpul kembali di sini guna melaksanakan kegiatan penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Untuk itu, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan doa. Kami minta kesediaan Pak Doli. Dalam Tuhan aku bersyukur, dengan lagu pujian, Tuhanlah penyelamatku, dalam Dia sukacita, dalam Dia sukacita, dalam Tuhan aku bersyukur, dengan lagu pujian, Tuhanlah penyelamatku, dalam Dia sukacita, dalam Dia sukacita. Sama-sama. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita satukan semua kegiatan kita hari ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, selamanya. Bunda Hati Kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekolah yang beriman, mengemban tugas mulia, membawa cinta kasih Kristus. SMPK
dalam tumbuh kembangnya murid. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, ingasa sung tulaga ing madya mangkasa tutburi handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan yang baik. Di tengah murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberi dorongan dan arahan. Untuk itu, mari kita sukseskan kegiatan kita hari ini demi menciptakan pendidikan yang merdeka. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah SMPK Prateran Daud, sekaligus membuka kegiatan kita hari ini dengan resmi. Kepada Pak Anton, waktu dan tempat kami persilakan. Kalau urusannya bagi guru pegawai yang kami hormati juga dan anak-anak yang kami cintai. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Baik, seyogyanya kegiatan kita hari ini dihadiri dan dibuka oleh para kepala, tetapi karena berhubung jadwal para pater di daratan Flores NTT mulai kemarin sampai dengan tanggal 23 2022 itu akan melaksanakan retret, maka kepada kami berlima ditawarkan oleh pater, saya dan para wakil kepala urusan, apa bisa untuk berjalan tanpa beliau kegiatan kita untuk menyusun KOSP, kurikulum operasional di satuan pendidikan. Maka teman-teman menyambut itu, maka pada kesempatan itu juga diberi kepercayaan kepada dan juga dari sumber-sumber lainnya. Karena itu pada hari ini teman-teman sekalian, dan 3 hari ke depan, mulai hari ini, besok dan lusa, kita akan fokus untuk menyelesaikan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau dulu namanya dokumen 1, dan selama ini untuk membuat dokumen 1 itu kita kurang melibatkan seluruh komponen sekolah, baik itu pendidik, tenaga kependidikan, dan juga para siswa. Hari ini jam 8 ini para PNS ada apel bendera bersama di kantor daerah. Jadi mungkin waktunya yang kita tawarkan kepada beliau itu kurang tepat, tidak sesuai dengan schedule mereka, apalagi ini hari pertama dalam pekan. Tetapi saya pikir tidak ada masalah nanti kalau beliau-beliau datang, kita minta masukan-masukan dari beliau-beliau sehubungan dengan pengembangan pendidikan yang ada di lembaga kita tercinta ini. Lalu mengapa penting untuk kita bahas KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan? Karena untuk menemukan secara bersama apa yang menjadi ciri khas dari sekolah kita ini. Karena itu nanti hari ini teman-teman nanti kita akan mendapatkan sedikit
ulasan tentang KWSP ini dari Pak John. Setelah itu nanti kita akan ke kelompok sesuai dengan tugasnya untuk menggarap KWSP ini, yaitu terdiri atas 3 bagian, yaitu nanti ada yang menggarap tentang karakteristik, merefleksikan di sana, menemukan apa yang menjadi karakteristik sekolah kita untuk kita kembangkan dengan fokus pusatnya itu selalu mengarah ke peserta didik, bukan ke kita, tetapi apa yang ingin dicapai, apa yang ingin dipelajari oleh para peserta didik selama mereka ada di bawah asuhan kita, selama mereka ada dalam bimbingan kita. Mereka mau menemukan apa dalam kehidupannya ke depan. Karena itu ada yang tidak sama, baik itu ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Karena itu kita harus mendasarkan seluruh apa yang mau kita tuangkan dalam KWSP ini harus berpusat pada peserta didik. Lalu yang kedua, kontekstual, ya, menunjuk pada karakteristik peserta didik, tidak yang kita baru angan-angan cita-cita, tetapi yang kita lihat. Teman-teman, Bapak Ibu dan anak-anak, nanti anak-anak diminta untuk memberikan masukannya, ya, yang hadir di sini. Tidak, kalau bisa tidak perlu diwakili, tetapi semuanya memberikan harapan-harapannya terhadap pendidikan kita ke depan itu seperti apa menurut kalian, sesuai dengan karakter cita-cita yang di sekolah ini betul-betul sesuai dengan harapan dan ingin Anda capai di masa yang akan datang. Itu nanti yang kami rekam dari para peserta didik, meskipun kalian hanya sebagai representatif atau mewakili, tetapi harapannya kalian berapa orang dari 700 atau sekarang 500 lebih peserta didik yang ada di sekolah ini. Prinsipnya kita santai, tetapi harus serius. Santai, harus serius, dan menghasilkan produk. Yang pertama, tadi sudah disampaikan, lalu hari ini kita akan mendengarkan masukan dari komite, dari para siswa, lalu kemudian nanti Pak John akan menyampaikan tentang KWSP, lalu kemudian kita minum, ya. Anak-anak ini mungkin hanya hari ini saja, besok Anda tidak perlu datang lagi dengan lusa. Lalu kemudian makan siang, kita sampai jam berapa makan siangnya, kemudian kita tutup. Lalu hari berikutnya itu lanjut merampungkan yang belum selesai. Kalau misalnya diskusinya nanti kerja visi misi membahas karakter itu belum selesai, kita diskusi di kelompok. Kita lanjut sama Elsa, dan atas izin kita semua saya buka kegiatan ini dengan resmi. Sudah membuka kegiatan kita hari ini dengan resmi. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan inti, yaitu paparan penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan yang dibawakan oleh Pak John. Waktu dan kesempatan kami berikan. Oke. Selamat pagi. Luar biasa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Pak Anton sebagai Wakil Kepala Sekolah SMPK Prateran Daud. Yang saya hormati ketiga Wakasek, urusan Satras, Humas, serta yang saya kasih pula perwakilan peserta didik, kurang lebih ada 8 orang yang merupakan representasi dari hampir 700 siswa yang berada di SMPK Prateran Daud. Baik, tanpa berpanjang kata, saya akan menjelaskan sedikit tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi, Bapak Ibu Guru, Prater, para siswa, seperti yang dijelaskan oleh Pak Anton tadi, bahwa pada awalnya kurikulum 2013 kita diinstruksikan atau disuruh membuat dokumen 1 yang menyangkut dengan rencana pembelajaran, yang kedua silabus,
yang dinamakan dokumen 2, dan yang ketiga RPP yang dinamakan dokumen 3. Tetapi pada kurikulum Merdeka ini, pemerintah merubah format itu dan mengganti yang dinamakan kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang dinamakan KOSP. Saya jelaskan sedikit tentang KOSP. Jadi kurikulum operasional satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang dilaksanakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Jadi seperti yang kita dapatkan dari Pak Sudayat ataupun Ibu Nini, jadi di dalam itu memuat seluruh rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan di SMPK Frater Randau, baik pada struktur kurikulum, baik pada pelaksanaan ekstra, baik pelaksanaan proyek penguatan pelajar Pancasila, visi misi, karakteristik, dan juga evaluasi maupun pendampingan. Semuanya kita satukan dalam dokumen ini, dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan. Seperti kita ketahui bahwa tahun ini mau tidak mau SMPK Randau sudah menerapkan kurikulum Merdeka karena kita terdaftar sebagai salah satu sekolah penggerak yang berada di Indonesia. Mau tidak mau, suka tidak suka, kurikulum Merdeka akan dijalankan pada tahun 2022-2023. Semuanya siap ya? Siap? Siap. Pasti. Kurikulum operasional pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Untuk itu, KOSP di sekolah kita itu pasti berbeda dengan SMP Muhammadiyah, pasti berbeda dengan SMPK Frateran Maumere, pasti berbeda dengan SMAK Frater Randau. Karena apa? Sesuai dengan karakteristik peserta didik kita, sesuai dengan konteks lingkungan di sekitar kita, sesuai dengan konteks sosial budaya di sekitar kita. Itu semua dipadukan, dimuatkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Lanjut. Nah, KOSP bersifat fleksibel dan dinamis. Fleksibel otomatis mengikuti keadaan sekolah kita, dan dinamis. Dinamis otomatis mengikuti perkembangan zaman. Ya, ingat dokumen 1 sudah mulai berubah sekarang dengan KOSP, dan KOSP ini akan dikaji. Dikaji berapa tahun sekali? 4 sampai 5 tahun sekali. Tapi kalau dalam pelaksanaan kurikulum operasional satuan pendidikan dikaji bila perlu dalam 1 tahun pembelajaran. Berarti tahun depan kita perlu mengkaji ini, kita perlu mengevaluasi ini sebagai bekal pelaksanaan kurikulum di tahun mendatang. Di tahun ini kita tahu bahwa kelas 7 SMPK Frater Randau sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, tapi kelas 8 dan 9 masih menerapkan kurikulum 2013. Jadi tahun depan kelas 7 naik kelas 8 tetap kurikulum Merdeka, kelas 7 baru lagi dilaksanakan lagi dengan kurikulum Merdeka. Jadi kita ada dua kurikulum yang dilaksanakan. Yang pertama kurikulum Merdeka untuk kelas 7, yang kedua kurikulum 2013 untuk kelas 8 dan kelas 9. Terus yang berikut harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional seperti yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMPK Frater Randau, Bapak Ketua BP2, Bapak Ibu Guru, pegawai, karyawati, serta yang terkasih, para peserta didik yang mewakili SMPK Frater Randau. Patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perlindungannya kita dapat berkumpul kembali di sini guna melaksanakan kegiatan penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Untuk itu, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan doa. Kami minta kesediaan Pak Doli. Dalam Tuhan Aku bersungguh dalam
Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita satukan semua kegiatan kita hari ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan. Bapa kami Yang ada di surga, yang dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu sepanjang zaman. Bunda Hati Kudus, Doakan kami. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam tumbuh kembangnya murid. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, ingasa sung tulaga, ing madya mangkasa, tutburi handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan yang baik. Di tengah murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide.
dari belakang, seorang guru harus memberi dorongan dan arahan. Untuk itu, mari kita sukseskan kegiatan kita hari ini demi menciptakan pendidikan yang merdeka. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah SMPK Prater Landau sekaligus membuka kegiatan kita hari ini dengan resmi. Kepada Pak Anton, waktu dan tempat kami persilakan. Kalau urusannya nanti bagi guru pegawai yang kami hormati juga dan anak-anak yang kami cintai. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Baik, seyogyanya kegiatan kita hari ini dihadiri dan dibuka oleh para kepala, tetapi karena berhubung jadwal para pater di daratan Flores NTT mulai kemarin sampai dengan tanggal 23 2022 itu akan melaksanakan retret, maka kepada kami berlima ditawarkan oleh pater, saya dan para wakil kepala urusan, apa bisa untuk berjalan tanpa beliau kegiatan kita untuk menyusun KOSP kurikulum operasional di satuan pendidikan. Maka teman-teman menyambut itu, maka pada kesempatan itu juga diberi kepercayaan kepada dan juga dari sumber-sumber lainnya. Karena itu pada hari ini teman-teman sekalian dan 3 hari ke depan, mulai hari ini, besok dan lusa, kita akan fokus untuk menyelesaikan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau dulu namanya dokumen 1, dan selama ini untuk membuat dokumen 1 itu kita kurang melibatkan seluruh komponen sekolah, baik itu pendidik, tenaga pendidikan, dan juga para siswa. Hari ini jam 8 ini para PNS ada apel bendera bersama di kantor daerah. Jadi mungkin waktunya yang kita tawarkan kepada beliau itu kurang tepat, tidak sesuai dengan schedule mereka, apalagi ini hari pertama dalam pekan. Tetapi saya pikir tidak ada masalah nanti kalau beliau-beliau datang, kita minta masukan-masukan dari beliau-beliau sehubungan dengan pengembangan pendidikan yang ada di lembaga kita tercinta ini. Lalu mengapa penting untuk kita bahas KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan? Karena untuk menemukan secara bersama apa yang menjadi ciri khas dari sekolah kita ini. Karena itu nanti hari ini teman-teman nanti kita akan mendapatkan sedikit ulasan tentang KOSP ini dari Pak John. Setelah itu nanti kita akan ke kelompok sesuai dengan tugasnya untuk menggarap KOSP ini, yaitu terdiri atas 3 bagian, yaitu nanti ada yang menggarap tentang karakteristik, merefleksikan di sana, menemukan apa yang menjadi karakteristik sekolah kita untuk kita kembangkan dengan fokus pusatnya itu selalu mengarah ke peserta didik, bukan ke kita, tetapi apa yang ingin dicapai, apa yang ingin dipelajari oleh para peserta didik selama mereka ada di bawah asuhan kita, selama mereka ada dalam bimbingan kita. Mereka mau menemukan apa dalam kehidupannya ke depan. Karena itu ada yang tidak sama, baik itu ekonomi, pendidikan,
dan lain sebagainya. Karena itu kita harus mendasarkan seluruh apa yang mau kita tuangkan dalam KUSP ini harus berpusat pada peserta didik. Lalu yang kedua, kontekstual, ya, menunjuk pada karakteristik peserta didik, tidak yang kita baru angan-angan cita-cita, tetapi yang kita lihat. Teman-teman, Bapak Ibu dan anak-anak, nanti anak-anak diminta untuk memberikan masukannya, ya, yang hadir di sini. Tidak, kalau bisa tidak perlu diwakili, tetapi semuanya memberikan harapan-harapannya terhadap pendidikan kita ke depan itu seperti apa menurut kalian, sesuai dengan karakter cita-cita yang di sekolah ini betul-betul sesuai dengan harapan dan ingin Anda capai di masa yang akan datang. Itu nanti yang kami rekam dari para peserta didik, meskipun kalian hanya sebagai representatif atau mewakili, tetapi harapannya kalian berapa orang dari 700 atau sekarang mungkin 500 peserta didik yang ada di sekolah ini. Prinsipnya kita santai, tetapi harus serius. Santai, harus serius dan menghasilkan produk. Yang pertama, tadi sudah disampaikan, lalu hari ini kita akan mendengarkan masukan dari komite, dari para siswa, lalu kemudian nanti Pak John akan menyampaikan tentang KUSP, lalu kemudian kita minum, ya. Anak-anak ini mungkin hanya hari ini saja, besok Anda tidak perlu datang lagi dengan lusa. Lalu kemudian makan siang, kita sampai jam berapa makan siangnya, kemudian kita tutup. Lalu hari berikutnya itu lanjut merampungkan yang belum selesai. Kalau misalnya diskusinya nanti kerja visi misi membahas karakter itu belum selesai, kita diskusi di kelompok. Kita lanjut sama Esa, dan atas izin kita semua saya buka kegiatan ini dengan resmi. Sudah membuka kegiatan kita hari ini dengan resmi. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan inti, yaitu paparan penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan yang dibawakan oleh Pak John. Waktu dan kesempatan kami berikan. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Pak Anton sebagai Wakil Kepala Sekolah SMPK Pratirandau. Yang saya hormati Ketiga Wakasek urusan Sapras, Umas, serta yang saya kasih pula perwakilan peserta didik kurang lebih ada 8 orang yang merupakan representasi dari hampir 700 siswa yang berada di SMPK Pratirandau. Baik, tanpa memandang kata, saya akan menjelaskan sedikit tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi, Bapak Ibu Guru, Prater, para siswa, seperti dijelaskan oleh Pak Anton tadi, bahwa pada awalnya 2013 kita diinstruksikan atau disuruh membuat dokumen 1 yang menyangkut dengan rencana pembelajaran, yang kedua silabus yang dinamakan dokumen 2, dan yang ketiga RPP yang dinamakan dokumen 3. Tetapi pada kurikulum Merdeka ini pemerintah merubah format itu dan mengganti yang dinamakan kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang dinamakan KOSP. Saya jelaskan sedikit tentang KOSP. Jadi kurikulum operasional satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang dilaksanakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Jadi seperti yang kita dapatkan dari Pak Sudaya ataupun Ibu Nini, jadi di dalam itu memuat seluruh rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan di SMPK Pratirandau, baik pada struktur kurikulum, baik pada pelaksanaan ekstra, baik pelaksanaan proyek penguatan pelajar Pancasila, visi misi, karakteristik, dan juga evaluasi maupun pendampingan. Semuanya kita satukan
dalam dokumen ini, dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan. Seperti kita ketahui bahwa tahun ini mau tidak mau SMPK Mendau sudah menerapkan kurikulum merdeka karena kita terdaftar sebagai salah satu sekolah penggerak yang berada di Indonesia. Mau tidak mau, suka tidak suka, kurikulum merdeka akan dijalankan pada tahun 2022-2023. Semuanya siap ya? Siap? Siap. Pasti. Kurikulum operasional pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Untuk itu, KOSP di sekolah kita ini pasti berbeda dengan SMP Muhammadiyah, pasti berbeda dengan SMPK Frateran Maumere, pasti berbeda dengan SMAK Frateran Gaul. Karena apa? Sesuai dengan karakteristik peserta didik kita, sesuai dengan konteks lingkungan di sekitar kita, sesuai dengan konteks sosial budaya di sekitar kita. Itu semua dipadukan, dimuatkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Lanjut. Nah, KOSP bersifat fleksibel dan dinamis. Fleksibel otomatis mengikuti keadaan sekolah kita, dan dinamis. Dinamis otomatis mengikuti perkembangan zaman. Ya, ingat dokumen 1 sudah mulai berubah sekarang dengan KOSP, dan KOSP akan dikaji. Dikaji berapa tahun sekali? 4 sampai 5 tahun sekali. Tapi kalau dalam pelaksanaan kurikulum operasional satuan pendidikan dikaji bila perlu dalam 1 tahun pembelajaran. Berarti tahun depan kita perlu mengkaji ini, kita perlu mengevaluasi ini sebagai bekal pelaksanaan kurikulum di tahun mendatang. Di tahun ini kita tahu bahwa kelas 7 SMPK Frateran Gaul sudah melaksanakan kurikulum merdeka, tapi kelas 8 dan 9 masih menerapkan kurikulum 2013. Jadi tahun depan kelas 7 naik kelas 8 tetap kurikulum merdeka, kelas 7 baru lagi laksanakan lagi dengan kurikulum merdeka. Jadi kita ada dua kurikulum yang dilaksanakan. Yang pertama kurikulum merdeka untuk kelas 7, yang kedua kurikulum 2013 untuk kelas 8 dan kelas 9. Terus yang berikut harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional seperti yang disampaikan oleh teman-temanku yang saya hormati dan saya kasih. Puji syukur sekali lagi saya menyampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya kita selama ini sudah kalian ketemu di tempat ini karena memang ada hal-hal yang mungkin kita sudah ketahui secara bersama. Namun saya yakin percaya karena kasih dan berkat Tuhan untuk seluruh kehadiran kita dalam doa kita senantiasa kita ketemu. Kemudian yang kedua, pada kesempatan ini pula atas nama kedua dan pengurus dan orang tua dari 773 ya, menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena ketika kemarin sudah menerima hasil ujian sekolah bagi anak-anak kita kelas 3, kami orang tua sudah menerima semua dan ini buah kerja keras yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Walaupun di masa COVID ya proses KBM di SMPK Frateran Gaul itu berjalan dengan baik. Saya rasa kemarin begitu pergi ada kegiatan di N16, mereka ini ketua komite SMPK Gaul. Karena mereka sekitar 20 orang dari N16, apa sudah itu juga di sana belum ya. Di dalam kota itu prioritaskan ya. Jadi dengan animo yang berkembang di luar, siswa itu mereka merindukan sekolah, tapi proses KBM itu yang masih tetap berjalan normal. Salah satu yang muncul di luar itu kita di lembaga SMPK Frateran Gaul. Jadi kami di luar juga sangat bermanfaat. Ya. Ibu Kadis
di setiap kesempatan untuk kami bertemu di sekolah, di kantor, menyampaikan kita tuju salah satu dua sekolah yang ini masih mewarnai proses itu seperti mereka di Jakarta. Ya, salah satu di SMK Patendau. Jadi semua itu saya atas nama orang tua pengurus menyampaikan banyak terima kasih untuk kerja keras yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu semua kita bagi. Baik, Bapak Ibu guru, hari ini sesuai dengan undangan itu kita Bapak Ibu guru mereka membahaskan yang berkaitan dengan korps ini, Memang proses ini sebagai orang tua dan pengurus BP12 tahapan-tahapan yang saat ini harus kita lakukan itu memang seperti itu. Apa yang kita mulai saat kemarin kita baca ini pasti Pak Anton sudah tahu bahwa di dalam dokumen terakhir itu dokumen terakhir itu kalau saya di tim asesor tanya pertama itu tuh mana surat undangan sampai terbentuknya seperti itu. Kita di SMA di SOE kemarin Pak minta maaf kami lupa yang undangan itu yang termasuk di dalam itu yang menunjukkan kepada kami sebagai tim asesor. Ya, tahap ini yang saya lihat sepertinya sudah Pak Anton sudah pengalaman tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam sebuah dokumen yang harus disiapkan di sekolah undangan. Jadi ketika saya menerima surat ini saya bilang ini prosedur yang seperti karena korps ini memang dalam seluruh proses bagi sekolah-sekolah yang belum menyiapkan betul, terutama di luar kota, rasa sulit sekali, Tetapi kita yang sudah mulai bekerja, mulai membuat itu, rasanya mulai sudah ini pekerjaan biasa yang harus kita lakukan setiap saat perubahan, baik perubahan kurikulum maupun seluruh proses yang harus kita lakukan di sekolah masing-masing. Ya, kami selaku orang tua pengurus BP2 untuk seluruh tahapan ini kami mengharapkan bahwa ketika sekolah sudah melakukan segala hal yang berkaitan dengan persiapan kelembagaan ini, terutama persiapan dokumen ini. Karena dokumen ini adalah roh sekolah, roh sekolah, buku suci yang harus dipegang oleh sekolah. Apapun yang sekolah lakukan ini, tanpa panduan ini, sekolah itu jangan hilang. Tapi kami selaku orang tua sekali lagi kami tetap mengharapkan untuk seperti apa kerja keras yang dilakukan di lembaga ini menjadi harapan seluruh 773 terakhir ini untuk menjadi model sekolah yang ada di kabupaten ini. Itu harapan kami. Saya walaupun di kampus saya ada 2 SMP, tapi saya kadang-kadang saya dari Pak Letus ini kita bocorkan. Kalau kamu sekolah tetap seperti ini, kamu tetap ngomong bahasa daerah. Ya, kamu tidak ada perubahan apa-apa. Saya katakan seperti ini karena memang seluruh acuan yang kami lihat selama ini, kalau saya dan orang tua ini di SMK dulu, anak yang susah membaca sampai kelas 5, ketika mereka tamat SDK yang 8, anak-anak tamat dari SMP Daun, sudah dikasih. Saya kadang-kadang ketemu jalan saya, mereka ini susah dari kapan? Ternyata proses di sekolah ini sudah terarah betul untuk bagaimana
input, proses dan output yang sudah disiapkan yang benar. Saya buktikan sendiri. Berusaha dulu mereka yang orang tua N8 itu tahu. Artinya guru yang mutasi dari sekolah, karena mereka berusaha untuk menahan kelas. Dan proses ini pakai bertahap. Dia tidak serta-merta bahwa dia harus tahu menulis, tahu membaca, tahu menghitung. Dia bilang akan perubahan. Ada saat yang harus dia menerima, dia memahami dan dia akan lakukan. Bukan karena kami berbasis orang BP, tidak. Orang BP itu melihat orang yang mencelakakan siswa itu kan sangat dirugikan, termasuk tidak naik kelas. Jadi syukur pada Tuhan, saya berbangga karena memang anak yang sudah stadium 4 dari lembaga saya dulu yang ditetapkan, ternyata mereka di SMP Dau. Sekali lagi mereka tambah ke SMP Dau dan saat ini ada di Sudekara. Maka 3 anak itu yang kemarin itu di Sudekara itu mereka dapat medali emas itu di Papong. Saya lihat di televisi ini mereka ini berusaha dia, tapi terbentuk di SMP Dau. Lebih sempurna mereka ketika di SMA Dau dan SMA Sudekara. Itu yang kita harapkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, proses kita hari ini sekali lagi Korps ini kami selaku anggota akan berproses dan tahap-tahap ini seperti yang saya sampaikan tadi. Ini tuntutan, ya, ini tuntutan. Termasuk tadi saya katakan surat undangannya mana, daftar hadirnya mana, daftar hadir. Kami seperti peserta. Lalu betul ini kegiatan workshop atau pembahasan tentang Korps ini. Siapa yang hadir? Bisa saja muka Pak Anton mereka edit lagi. Banyak yang seperti itu, ya, banyak seperti itu. Satap di Ligalajo. Saat ini muka siapa ini? Ini tuh guru SMP di SMP Kristo Redding, tapi dia ada di bukan boleh mereka datang libur, ya, mereka datang libur karena memenuhi sebuah unsur persyaratan di dalam. Lain foto asli dengan yang diedit, ya, lain foto asli. Karena kehadiran kita ini betul-betul mendukung untuk sebuah proses yang akan kita lakukan. Memang di tujuan permen di 009, 008 itu memang itu ada di dalam itu, tetapi harapan kita apa ini kita sudah kerjasama. Jawabannya kita pasti kerjasama. Kami orang tua hanya mendukung bahwa proses ini olahraga kita tetap seperti ya apa yang kita katakan. Biasanya di sini orang tua di sini buat dulu. Ini pengakuan dari ibu pengamal. Di sekolah-sekolah lain masih merancang, di sini sudah jadi. Contoh kemarin Pak Sudaya kemarin. Di sini pada sudah 1 minggu lalu. Kami di dinas baru perkenalkan, Jadi seperti ini sekali lagi terima kasih untuk kerja keras Bapak Ibu sekalian dan kerjasama yang saat ini kita sementara membangun. Sekali lagi harapan kami untuk proses ini kita bekerja dan menghasilkan sebuah payung hukum yang kuat untuk kita bekerja karena di dalam itu diminta untuk kita bekerja sampai 2024. Kita tahu setelah 2024 itu Korps ini akan berubah seperti apa, tapi target kita di kurikulum Merdeka ini 2024 itu selesai. Mau 2005 seperti apa itu urusan kemudian di Menteri baru lagi. Tapi sekali lagi terima kasih banyak pihak sekolah yang sudah memperdapat kerja yang baik. Jadi 3 hari ini pasti kerja
capai, mudah-mudahan maksimal untuk harapan. Sekali lagi kita sukseskan materi ini seperti dalam moto bersama kita di Maduriah dan PHK. Saya kira itu saja. Mohon maaf dengan saya terlambat sekali lagi, dan kita bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang menjadi tuntutan yang harus kita lakukan. Saya kira itu saja. Terima kasih dan selamat pagi semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Harapan atau masukan-masukannya kepada SMPK Katerandau. Semoga dengan harapan dan masukan-masukannya penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, berhubung waktu kita sekarang Kurang 20 jam 10. kurang 20. 15 menit dan 10, kita langsung Pagi luar biasa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini saya dan juga teman saya, kami berdua di sini sebagai perwakilan dari siswa dan siswi SMPK Katerandau. Di sini kami ingin memberikan harapan kami tentang sekolah SMPK Katerandau dan untuk kurikulumnya. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa kebutuhan yang ingin dimiliki di satuan pendidikan SMPK? Kami berharap fasilitas-fasilitas di sekolah semakin lengkap, seperti fasilitas kebersihan maupun di lingkungan atau di balai sekolah siswa dan siswi, dan kelengkapan alat-alat laboratorium, alat-alat elektronik, dan fasilitas-fasilitas umumnya. Adapun kebutuhan jasmani, lengkapnya perlengkapan olahraga, adanya kegiatan bersih-bersih dengan maksimal seminggu sekali. Dengan adanya kelengkapan fasilitas sekolah, Bapak Ibu guru dapat mengajar secara maksimal dan para siswa-siswi dapat merasa mudah dalam belajar. Pendidikan seperti apa yang kami inginkan? Kami berharap sekolah ini dapat memfokuskan dalam meningkatkan kemampuan akademik dan non-akademik siswa-siswi SMPK Katerandau. Kami juga ingin guru lebih melatih disiplin dan tanggung jawab kami. Kami juga di sini ingin agar kami bisa mengembangkan diri dan lebih berkreativitas sesuai bakat dan minat kami. Dan juga kami berharap guru bisa membuat cara mengajar yang lebih menyenangkan agar para siswa dan siswi lebih berminat dan lebih mudah memahami materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Dan kami juga ingin guru lebih memfokuskan kepada praktek kami, terkhususnya pelajaran PJOK fisika. Terima kasih. Hal yang paling ingin didapat dalam satuan pendidikan. Kuasai. Satu, kami ingin pengembangan minat dan bakat siswa-siswi juga bisa meningkatkan rasa percaya diri mereka, sehingga tidak hanya dipendam, tetapi juga bisa mengekspresikan bakat yang dia miliki. Selain itu, juga bisa menjadi penggerak siswa-siswi lainnya untuk menunjukkan bakat mereka. Dan kedua, para siswa-siswi yang memiliki nilai tertinggi pada saat ujian akhir agar diberi reward atau penghargaan supaya siswa atau siswi tersebut dapat mengembangkan lagi giat belajarnya dan juga dapat memotivasi siswa-siswi lain untuk lebih giat belajar. Dan yang ketiga, untuk pelajaran-pelajaran lain lebih banyak praktek sehingga siswa-siswi tidak hanya memahami materi tetapi juga dapat memahami cara kerja suatu materi secara langsung agar mereka dapat menyerap ilmu tersebut dan dapat dikembangkan di sekolah. Terima kasih. Sekian
siswi SMPK Patirandau. Terima kasih. Segala harapan dan masukan-masukan tadi akan kami tuangkan dalam penyusunan KOSP hari ini. Sekali lagi mari kita tepuk tangan untuk selanjutnya penyusunan KOSP yang langsung dipandu oleh Pak John Rangga. Waktu dan kesempatan kami silakan. Koordinator oleh Pak Sridus. Terus yang kedua visi misi dan tujuan di sebelah sini dengan Pak Sandro. Yang tentang perencanaan dan pengorganisasian pembelajaran kita bagian belakang sini. Sedangkan yang terakhir evaluasi bagian belakang sana. Begitu ya? Ada masukan, ada pertanyaan? Ya, nanti untuk contohnya langsung copy dari saya. Copy contoh KOSP di sekolah lain itu sebagai panduan saja. Bisa copy datanya saja. Silakan. Oke.